Halo semua, datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Oke, hari ini officially Jupiter masuk Aquarius. Hey, Jupiter masuk Aquarius. Venus itu lagi oke sama Chiron. Ya, Chiron itu healing ya, planet healing. Venus itu selalu tentang relationship dan beauty ya. Lalu besok energinya adalah Mercury masuk ke Capricorn ya. Kemudian apa lagi? Oh ya, Sun besok, Sun konjunct Mercury ya. Sun masih di Sagittarius by the way ya, belum masuk ke Capricorn. Jadi gue kita lihat ya energinya. Jupiter masuk ke Aquarius. Gue pakai ini Light Seer Tarot. Langsung aja ya bro. Trala Lovers Gemini. The Star. Aquarius, Pisces. Energi dan intuisi hari ini. Energi dan intuisi hari ini. Death, Scorpio. Ace of Cups, ya kan? Two of Swords, the Wheel of Fortune, Three of Wands, Knight of Pentacles, The Hangman. Baiklah, Six of Wands. Wow, energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kita. Twin Flame, Two of Cups. Twin Flame, soulmate, soul contract, soul connection, past life connections. Labelin sesuka kalian ya. Apapun yang kalian namai itulah pokoknya. Buat gua nggak ada masalah. Two of Cups, Queen of Cups, Nine of Cups, Six of Swords, Eight of Cups, King of Cups. Wow, the Fool. Dah cukup ya, kita lihat. Jadi ini ada Twin Flame, energi Twin Flame dengan Queen of Cups, artinya juga tentang self love juga tentang taking care of ourselves ya, tentang emosional kita, tentang yin side kita, tentang home and family, juga tentang foundation kita. Ini energi Cancer by the way. Ini tentang seks, intimacy, transformasi, tentang shared finance, partners resources, property, tentang joint venture, merging ya. Nine of Cups,
Itu di sini dengan kartu ini gue bilang ini kepuasan hati. Ini mengekspresikan isi hati sih dengan Nine of Cups kali ini. Six of Swords, Page of Cups, King of Cups. Jadi akan ada keterbukaan ya setelah sekian lama kita mencoba menyenangkan diri kita sendiri ya, entertaining. Karena Nine of Cups itu buat gue juga kartu entertainment. Setelah sekian lama kita hanya apa ya namanya, pelarian-pelarian aja, instant gratification gitu, instant gratifikasi atau kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan yang semu ya. Akhirnya kita membuka diri untuk cinta yang sebenarnya. Sah. Sah. Ini nih antara King, jadi ini dua-duanya keluar soalnya. King sama Queen of Cups-nya itu keluar. King Cups. King and Queen Cups ya. Dan di tengah-tengahnya ada Page of Cups, Six of Swords, Nine of Cups. Ini power couple ya, power couple King sama Queen of Cups. It's all about love ya. Di tengah-tengahnya itu ada keterbukaan ya. Ada ingin desakan untuk moving forward ya, untuk moving on. Ada desakan untuk ingin mengungkapkan semuanya, mengekspresikan semuanya. Dan memulai sesuatu yang baru. Ini kayak ini loh, spiritual connection gitu juga bisa. Power couple, Bo. Ini energinya Aries ya kan, the full energi Aries. Yang mana artinya aja, yang mana artinya Gemini ya, romance, ingin memulai sesuatu yang baru, mengekspresikan diri, kembali seperti menjadi anak-anak lagi ya kan. Happiness yang Page of Cups ya, happiness yang semuanya tuh terjadi secara natural aja, kepolosan ya. Page of Cups itu kepolosan, keikhlasan, keluguan. Karena hati yang ditawarkan tuh hatinya seorang anak-anak gitu, kepolosan. Page. Energi Pisces by the way. Itu home and family juga ya. Dari semua pilihan itu ada yang menyakitkan sih. Seven of Cups, Three of Swords ya. Jadi akan ada pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan yang yang mengecewakan kita, yang membawa kita pada kekecewaan itu, untuk memulai sesuatu yang baru dan nyata. Kita harus ambil tindakan dan mau berubah, transformasi diri. Ya gitu. Ya. Kartu pertamanya The Death. Langsung transformasi, Bu. Nggak pakai bakti, Bu. Langsung transformasi. Langsung matikan cara yang lama. Versi kita yang lama kita harus bunuh dan memulai sesuatu, dan rebirth ya, memulai sesuatu yang baru. Ini energi Scorpio. Energi Scorpio karena memang sesuatu itu sudah berakhir.
ya. Karma, karma ya, karena Scorpio. Sekarang kita masih di Sagittarius, jadi ini tentang karma, karma kita yang memang harus kita akhiri ya. Dan kita memang menunggu kabar itu. Ada yang menunggu kabar, ada yang ingin mengabarkan ya. Yang jelas kita menunggu momen itu, momen ketika dia kembali atau dia yang datang untuk memberi kabar atau konfirmasi. Kapan kita akan mulai? Gitu. Kapan kita mulai? Ini dia lagi nunggu ini ya nih, apa namanya, wavesnya ya. Dia lagi melihat, lagi mempelajari ombaknya gitu. Kapan nih gue terbang gitu? Kapan nih gue meluncur? Ace of Cups, cinta yang baru, akan ada peluang untuk cinta baru ya. Knight of Pentacles, energi yang Virgo. Virgo itu ada di ya, karir, status, reputasi, dan long term goals. Jadi untuk membangun cinta itu memang kita harus menyusun, kita harus pasang effort ya, kita harus pasang usaha, dan kita harus planning strategi bahkan ya, secara detail bagaimana kita ingin membangun cinta itu sendiri menjadi nyata gitu. Two of Swords, ini buat gua kartunya agak-agak denial. Two of Swords, seakan-akan kita tidak mampu, kita tidak bisa mengambil keputusan karena kurangnya informasi atau kurangnya komunikasi ya. Bukan itu. Kadang ini juga berarti kita masih belum bisa menerima kenyataan kalau apapun yang kita punya, informasi yang kita punya, pengetahuan yang kita tahu ya, itu sudah cukup untuk mengambil keputusan. Jadi kita selalu masih mengharapkan informasi-informasi yang lain untuk mengambil keputusan, karena kita masih belum bisa melihat ya, dua pilihan itu, Two of Swords, dua pilihan itu ya, belum bisa melihat dengan jernih, sehingga kita selalu mengorbankan diri kita, menyeret diri kita sendiri, mencoba membeli waktu dengan harapan atau dalih untuk mendapatkan persepsi yang baru atau perspektif yang berbeda ya. Padahal nggak ada. Jadi kayak self sabotage jadinya. Kita mendelay suatu keputusan, kita menyeret penderitaan kita lebih panjang ya dengan mendelay itu sendiri. Dan ini energi Pisces tentang sesuatu yang clandestine, tuh yang dirahasiakan, tentang sesuatu yang memang harus diakhiri. Sifatnya di home and family, di rumah dan keluarga. Dan mungkin ini juga tentang karma dan healing ya, tentang alam bawah sadar kita sendiri yang belum bisa menerima atau mengelaborasi semua informasi yang ada untuk kita racik dan ambil keputusan. Baiklah. The Wheel of Fortune, ini energi Jupiter masuk ke Aquarius, right? Jupiter masuk ke Aquarius kan masih Sagittarius. Ini tentang komunikasi, tentang mindset, pola pikir, dan apa yang akan bagaimana
cara kita, juga aktivitas kita ya sehari-hari, hobi kita, dan bagaimana kita komunikasi dengan lingkungan terdekat kita ya, dari entah itu kakak, adik, tetangga, ya, keluarga kita sendiri. Dan tentang pengetahuan yang kita ketahui dari kita kecil sampai sekarang, karena ini energi Jupiter itu high learning ya, energi Sagittarius juga Pisces ya. Dan ini tentang jati diri kita sendiri yang kita pertaruhkan. Jadi ini karma, Jupiter itu karma. Karma kita dihadapkan pada karma lama dan karma baru. Apa yang akan kita ambil? Tindakan apa yang kita ambil? Kita mau nutup karma lama, dan untuk bisa memulai karma baru, kita harus menutup karma lama. Dan biasanya dengan kita mulai karma baru ya, kita secara tidak langsung dapat keberuntungannya. The wheel of fortune loh guys ya. Keberuntungan itu akan berpihak pada kita gitu. Itu tentang jati diri kita sendiri. Kalau yang bukan bagaimana kita melihat sesuatu itu yang namanya gue gitu. Jadi authenticity ya, tentang originalitas. Siapa kita di lingkungan rumah kita sendiri, lepas dari apapun role-nya kita, siapa diri kita, siapa jati diri kita, terlepas dari sebagai anak sulung, sang anak bungsu, terlepas sebagai apapun itu role-nya kita di keluarga ya, siapa kita harus hadapi karma kita sendiri. Dan Six of Wands ini adanya pengakuan tugas yang sudah selesai, tugas yang sudah kita selesaikan. Jadi akan ada pengakuan dan akan ada applause ya. Pengakuan atau ada yang mengaku mungkin. Intinya ini kita diterima, kita diakui. Energi Leo. Leo itu ada di travel, segala sesuatu yang berjarak, tentang segala sesuatu yang unfamiliar atau asing, juga baru, tentang wisdom, filosofi, tentang hukum, tentang higher education, juga tentang spiritual. Kita diakui, ada yang pengakuannya untuk itu. Apapun yang kita ingin create ya, semuanya berangkat dari situ. Kemenangan di situ, Six of Wands. Oke, dari mystical wisdom, dari wisdom of the oracle, kita dapat apa? Soulmate. Coba ya, nggak perlu kan gue jelasin soulmate. Under the deck-nya kita dapat message in the bottle, yeah. Message in the bottle. Now sending SOS to the world. The police. Siapa nih polisinya gitu. Kita akan mendapatkan pesan, kita akan mendapatkan tanda-tanda itu yang memberi arah, yang mengarahkan kita ke soulmate-nya kita, atau soulmate kita secara tidak langsung dia memberikan, istilahnya menunjukkan dirinya, dia mengirim sinyal-sinyal atau tanda-tanda atau ya message itu sendiri, pesan itu sendiri. Dari Goddess Guidance kita dapat friendship, nurture your relationship. Coba yang musuhan ya, mending, silakan mending itu
maafin ya, saling memaafkan. Dari under the deck-nya kita dapat self reliance. Don't be afraid to fly solo. Jangan takut untuk terbang sendiri. Jadilah elang gitu. Elang dia nggak terbang bareng-bareng rame-rame segerombolan, nggak. Dia kemana-mana sendiri. Friendship, jaga hubungan persahabatan kita. Dari mystical shaman kita dapat jaguar. Jaguar itu dia leader, tapi dia itu nggak, istilahnya kalau di hutan dia selalu nomor satu. Dia nggak pernah jadi pemangsa, dia nggak pernah jadi mangsa. Dia nggak pernah jadi korban. Dia yang selalu mangsa. Dia selalu yang pemangsanya gitu, maksudnya predatornya gitu. Dan dia itu jago banget ya, bermain di terang maupun di gelap. Dia cepat, geraknya cepat, bahkan nggak terdeteksi. Kadang sulit untuk mendeteksi jaguar, geraknya cepat banget. Kita diminta untuk mendengarkan intuisi kita dengan energinya jaguar ya. Dan under the deck-nya apa? The Seer. Ini artinya nggak jauh beda dengan High Priestess. Ini dia mampu membaca, dia mampu melihat secara garis besar. Dia bisa melihat juga. The Seer itu can read between the lines ya. Jadi dia bisa membaca perbedaan antara dua hal gitu. Dia bisa membaca hal-hal yang supranatural juga, yang tidak terlihat. Dia bisa mendengar yang tidak diucapkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jaguar ini kita diminta untuk memimpin hidup kita sendiri, menjadi pemimpin untuk atas hidup kita sendiri. Dari Goddess Guidance kita dapat quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Kita diminta untuk hening ya, untuk beristirahat, meditasi dan merenung. Under the deck-nya Dewi Kuan Yin, compassion. Release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Jadi kita diminta melepaskan semua penilaian kita kepada diri kita sendiri juga orang lain. Karena fokus. Jadi fokuslah pada cinta dan terang yang ada di setiap individu. Universe Tarot kita dapat the presence of love will always cast out fear. Jadi kehadiran cinta akan selalu menepi segala khawatir atau takut. Okay. Under the deck ya, my outer experiences are reflections of my internal condition. Jadi apapun pengalaman kita yang dari luar itu adalah refleksi dari kondisi internal kita. Okay. Dari Literary Witches Oracle card kita dapat white dress. Kita dapat chicken. Kita dapat bravery. White dress, gue kenapa nggak tahu ngeliatnya gue ini sebagai ini ya, persembahan. White dressnya bisa dibilang kepercayaan, kepolosan ya, karena white, karena putih, kemurnian, tapi juga pengorbanan dan juga loyalitas, kesetiaan, devotion. White dress, pengorbanan
yang paling jelas sih pengorbanan. Dan ini gue ngeliatnya sebagai pesta juga, baju pesta yang mana kita bisa rayakan gitu. Rayakan tuh bisa juga ini ya, pemakaman juga ada loh yang pakai baju putih, nggak selalu pernikahan. Ada juga pemakaman yang pakai baju putih bukan pakai baju hitam. Ini lebih pengorbanan dan loyalitas buat gue, penuh. Chicken ini lebih ke ini apa sih namanya, jagung, karena dia suka membangunkan di pagi-pagi. Ya ayam sih, dia ayam tuh tugas dia selalu kuku bangunin pagi-pagi ya. Ini kesadaran kita yang ingin dibangunkan. Melekoi, bangun, 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 bangun. Apa sih yang lo korbanin? Gitu. Dari white dress itu, apa sih yang lo korbanin? Apa sih setia itu? Apa sih yang lo rayain? Bangun, bangun, bangun. Gak sepantasnya lo mengorbankan diri lo, kayak gitu. Lo harus berdiri tegak dengan kartunya bravery. Lo harus kuat, lo harus berani gitu, untuk tidak berkorban tapi malah berjuang. Bangun, bangun gitu. Dan energi alam bawah sadarnya adalah hedgehog. Dia kecil tapi buset, dia tahan banting ini, Cin. Dia tahan banting si hedgehog ini. Jadi dia kalau jatuh gitu, dia tahu cari mangsanya, dia tahu cari makan, dia mandiri loh nih, kecil-kecil gini mandiri. Dan dia itu imun terhadap bisanya ular. Dan dia juga itu kayak landak kan ini, apa sih namanya, spike-nya itu ya, duri-duri itulah ininya dia, senjatanya dia. Kelihatannya seperti penakut. Kalau dia dideketin, kalau dia mulai merasa terancam, dia akan ngerut gitu. Kalau dia bikin ancang-ancang, bu, dia ngancang-ancang, dia ngerut itu. Orang yang kayak mungkin yang lain tuh akan mikir dia cernik gitu kan, penakut. No. Dia ambil ancang-ancang untuk nyerang lo. Saat dia mengkerut itu hati-hati. Jadi intinya sih kita diminta untuk menjadi diri kita sendiri dan berani menjadi diri kita sendiri lebih tepatnya. Jadi kita harus disadarin dengan energinya si chicken ini ya, untuk menyadari tugas kita di bumi ini apa. Yang nggak lain dan nggak bukan, setiap orang, setiap individu punya tugasnya masing-masing, punya lightnya, punya terangnya masing-masing yang bisa kita berikan, yang kita bisa kasih terang itu kepada lingkungan kita sendiri gitu. Dan terangnya itu, warnanya itu pasti berbeda setiap individu. Nah, pentingnya menjadi diri sendiri ya, dan tidak berkorban itu di situ. Dan di bawahnya ada apa? Bisnya ini tentang membangun network, kerjasama untuk secara bersamaan menciptakan. Jadi the beast itu buat gua dari dan untuk kita gitu, bersama-sama, dari dan untuk kita, itu kurang lebih. Alright guys, segitu aja. Sampai besok. Dah.